Jumpa lagi dengan saya Iwayan Wirage dalam kuliah Mekanika Tanah 1, program studi Manajemen Proyek Konstruksi atau Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali. Jadi materi kuliah kita pada hari ini judulnya adalah klasifikasi tanah. Ya, ini adalah beberapa pernyataan yang akan membantu kita dalam memahami klasifikasi tanah. Jadi klasifikasi tanah adalah aturan penamaan tanah sesuai dengan sifat, karakteristik, dan distribusi ukuran butirnya. Nah, klasifikasi tanah yang kita kenal ada dua macam sistem klasifikasi, yang pertama dari ASTO, singkatan dari American Association of State Highway and Transportation Official, dan klasifikasi sistem USGS atau Unified Soil Classification System. Nah, kedua sistem klasifikasi ini akan kita pelajari mulai dari pertemuan ini, kemudian pertemuan berikutnya akan disertai dengan contoh soal bagaimana kita mengklasifikasikan tanah yang data-datanya kita sudah siapkan. Nah, dasar yang dipakai acuan dalam klasifikasi tanah ini adalah yang pertama distribusi ukuran butir tanah. Jadi hasil analisa ayakan yang kita pelajari pada slide atau pertemuan sebelumnya. Kemudian batas-batas Atterberg atau plastisitas tanah, batas-batas Atterberg atau komposisi tanah ya, yang menyangkut tentang plastisitas tanah, yaitu batas cair atau liquid limit, kemudian indeks plastisitas atau plasticity index atau PI. Nah, apa gunanya kita mengklasifikasikan tanah ini? Jadi kalau kita sudah bisa mengelompokkan, menamakan tanah sesuai dengan nama-nama yang dapat dari ASTO dan USGS nanti, kita dapat mengidentifikasi sifat-sifat tanah seperti kembang susut tanah, kemungkinan besar kecilnya pemanfaatan tanah atau penurunan, kemudian permeabilitas tanah atau kemampuan tanah meloloskan air, kemudian pemilihan material perkerasan jalan raya, jadi kemudian pertimbangan tentang material untuk bendungan dan lain-lain. Jadi kalau kita sudah bisa mengelompokkan tanah sesuai dengan USGS ASTO ini, kita akan dapat mempertimbangkan konstruksi yang akan kita bangun yang berhubungan dengan sifat-sifat yang disebutkan ini, gitu ya. Apakah tanah itu memerlukan treatment, penanganan lebih lanjut agar memiliki daya dukung atau kemampuan yang lebih baik setelah kita pakai sebagai dasar bangunan atau sebagai bahan konstruksi. Demikian ya. Kita lanjutkan. Ya, kita mulai dari klasifikasi Unified Soil Classification System atau USGS. Nah, sistem ini berasal dari Casa Grande yang menempatkan tanah dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama adalah tanah berbutir kasar. Jadi Casa Grande ini mengelompokkan tanah ke dalam 3 kelompok. Yang pertama tanah berbutir kasar, tanah berbutir halus, dan tanah organis. Yang mana dinamakan dengan tanah berbutir kasar menurut Casa Grande adalah, ini menurut USGS adalah tanah, kalau tanah itu yang lolos saringan nomor 200 lebih kecil dari 50%, maka tanah dikelompokkan dalam tanah berbutir kasar. Kemudian tanah berbutir halus bila persentase tanah yang lolos saringan nomor 200, ingat tadi analisa ayakan yang pertemuan kita sebelumnya ya. Kalau persentase tanah yang lolos saringan nomor 200 itu lebih besar dari 50%, maka tanah itu dikategorikan sebagai tanah berbutir halus. Nah, tanah yang nomor 3 ini tidak ada hubungannya dengan analisa saringan, karena dia ini kalau tanah itu berasal dari endapan makhluk hidup seperti tanaman, tumbuhan, atau makhluk hidup yang lain,
itu kita kelompokkan dengan tanah organis. Demikian ya. Kemudian dalam pengelompokan tanah versi USGS ini nanti akan ada penamaan ya. Ada huruf depan dan huruf belakangnya. Ini simbol komponen ya, komponen depannya nanti tanahnya namanya G, itu artinya kerikil ya, gravel. Kemudian pasir, S itu sand, lanau disimbolkan dengan M atau mo. Kemudian lempung disimbolkan dengan C atau clay. Kemudian kalau tanah organis, simbol depannya, komponen depannya adalah organik O. Atau humus peat. Organis ini adalah peat, ini adalah tanah dengan kadar humus, kadar organis yang sangat tinggi, biasanya disebut dengan humus ya. Nah, penamaan dari klasifikasi USGS ini biasanya 2 huruf. Kalau huruf depannya G, kemudian sebelum lanjut ke nama ya, kita lihat dulu simbol-simbol maknanya ya. Kemudian kalau tanah itu bergradasi baik, maka ini simbol belakang ya. Itu simbol belakangnya adalah W atau well grid. Kemudian bergradasi buruk, simbol belakangnya adalah P, poorly grid. Kemudian kalau penamaannya ini berhubungan dengan batas cair, maka disimbolkan dengan H. Kalau batas cairnya tinggi, high. Kemudian batas cairnya adalah low gitu. Nah, nama-namanya nanti akan kombinasi dari komponen ini huruf depan, kemudian ini kemungkinan huruf belakangnya, dan ini juga kemungkinan huruf belakang. Misalnya nama tanahnya adalah GW. GW itu artinya adalah tanah gravel atau kerikil dengan gradasi yang baik. Kalau GP itu adalah tanah kerikil yang bergradasi buruk. Demikian ya. Kalau SW berarti tanah pasir bergradasi baik, SP tanah pasir bergradasi buruk. Kalau GC misalnya kombinasi G dengan C, maka tanah gravel mengandung lempung, atau GM tanah gravel mengandung lanau. Kalau SH itulah tanah pasir yang memiliki batas cair yang tinggi gitu. Biasanya si S jarang ya. Kalau M sama C baru kombinasinya H sama L, karena pasir adalah tanah yang non plastis. Jadi yang menentukan bukan batas cairnya. Mungkin ML gitu. MH maksudnya adalah tanah lanau dengan batas cair yang tinggi, high liquid limit. Atau CH tanah lempung dengan batas cair yang tinggi ya. Kita lanjutkan, ini ada tabel dari USGS. Nah, mereka bikin tabel seperti ini. Ini adalah kelompok tanah untuk tanah yang bergradasi kasar atau tanah di mana persentase tanah yang lolos saringan nomor 200 itu lebih kecil dari 50%. Itu adalah tanah kerikil dan tanah pasir ini. Ini kelompoknya adalah kerikil dan pasir. Nah, kerikil sendiri kemungkinan seperti cerita kita tadi, ini kerikil kan simbolnya G atau gravel ya. Kalau pasir simbol depannya adalah S, ini S semua. Kalau kerikil G depannya semua. Nah, kalau namanya nanti GW itu artinya gravel atau kerikil dengan well grid, gradasinya baik. GP kerikil yang bergradasi tidak baik, poor grid. Grid GM ini tanah gravel yang mengandung mo atau lanau. Kemudian GC gravel yang mengandung clay gitu ya. Kemudian SW, jadi S itu adalah sand, W itu well grid, jadi pasir bergradasi baik. SP pasir bergradasi buruk. SM pasir mengandung mo. Mo itu lanau. SC pasir, S-nya sand, C-nya clay gitu ya.
Jadi ini kelompok tanah yang bergradasi, tanah dengan gradasi kasar, pasir sama kerikil. Nah, berikutnya tanah yang dimana persentase loros saringan nomor 200 itu lebih besar 50%, maka kemungkinan tanah itu adalah lanau dan lempung. Nah, kalau batas cairnya kurang dari 50 gitu, maka kelompok ini yang kena. Jadi huruf depannya adalah sesuai dengan nama ini, lanau dan lempung. Lanaunya M, lempungnya C. O itu organik ya. Kemudian M mo, C kli, O organik. Mo itu adalah lanau, C adalah kli atau lempung, O itu organik. Nah, L dan H ini, L ini adalah liquid limit yang rendah. Jadi kalau dia batas cairnya kurang dari 50, artinya liquid limitnya kecil. Jadi simbol belakangnya adalah kalau dia lanau maka ML. Kemudian kalau depannya C atau kli, maka belakangnya batas cairnya lebih kecil dari 50, maka CL dan seterusnya ya. Kalau yang di bawah ini adalah batas cair lebih dari 50, berarti high liquid limit. Kalau di depannya adalah lempung, maka dia adalah huruf belakangnya adalah H, high. Kalau di depannya adalah clay, maka belakangnya high, tinggi liquid limitnya. Nah, tanah organik, tanah gambut dengan organik yang tinggi itu gambut namanya ya. Ini PT simbolnya ya. Jadi tidak dikelompokkan ke dalam gradasi maupun liquid limit. Jadi khusus dia tanah organik. Ini seperti banyak yang terdapat di Kalimantan. Kalau di Bali tidak ada ya, jarang. Tanah gambut mungkin di daerah Lawa, seperti daerah Suung mungkin, tapi belum ditambahkan gambut itu ya, karena lapisan organiknya tidak terlalu banyak. Demikian pengelompokan dari USGS. Nanti di samping kita menggunakan batas cair tadi, gradasi tadi, kita juga akan menggunakan grafik untuk mengelompokkan tanah sesuai dengan USGS itu. Grafik ini adalah hubungan antara ini batas cair di bawahnya ya, batas cair. Kemudian yang ini adalah indeks plastisitas. Nanti kita ingat-ingat lagi ya, apa itu indeks plastisitas. Indeks plastisitas adalah selisih dari batas cair dan batas plastis. Itu namanya PI, atau indeks plastisitas. Nah, kalau kita mempunyai angka batas cair dan indeks plastisitas sudah ada ditentukan, maka kita menghubungkan angka LL dengan PI. Kalau dia ketemu di kelompok di areal ini kelompok ini, maka tanah kemungkinan adalah merupakan MH maupun OH. MH inilah Mo dengan high liquid limit, O itu organik dengan high liquid limit. Kalau ketemu titiknya adalah di daerah sini, itu kemungkinan ML dan OL. Nah, garis ini adalah garis batas antara tanah kelompok M atau lanau dengan kelompok clay di atas ya, atau lempung. Jadi kalau kita tarik dari garis ke kanan, kemudian dari bawah tarik, kemudian ketemunya di sini, maka dia akan dinamakan tanah CH clay dengan high liquid limit. Kita akan coba nanti dengan contoh soal mungkin lebih paham ya. Ini permulaan dulu. Indikator-indikator yang digunakan dalam klasifikasi menurut USGS. Nah, untuk memudahkan klasifikasi metode USGS ini, kita disiapkan bagan alir ya. Nah, bagan alir kita ikuti panah-panah dan data tanahnya. Data yang perlu disiapkan dalam bagan air adalah analisa ayakan. Kemudian data liquid limit dan nanti plastik limit, indeks plastisitas. Nah, di sini data yang kita perlukan adalah persentase kerikil, persentase pasir, persentase butir halus, CU dan CC. Ini kita dapatkan dari grafik analisa ayakan. Yang dinamakan dengan persentase kerikil, kerikil adalah kumulatif tertahan pada ayakan nomor 10 nanti ya.
Kemudian yang berbutir halus adalah tanah yang lolos ayakan nomor 200. Pasir adalah, nanti kalau kita sudah tahu ini yang lolos ayakan 200 berapa, kemudian kerikilnya berapa, yang tertahan ayakan nomor 10 berapa, maka pasir bisa kita hitung. Tanah total yang kita ayak itu dikurangi butir halus yang lolos ayakan 200 dikurangi kerikil, itulah pasirnya gitu ya. Nah, kemudian Cu sama Cc itu apa? Cu adalah koefisien keseragaman Cu. Cc adalah koefisien kelengkungan. Nanti ini ada rumusnya, D60 dibagi D10. Nanti kita pahami itu ya, apa itu D60, apa itu D10 dari grafik analisa gradasi. Kemudian demikian juga D30. Nah, kita lanjut ke bagian ini ya. Kalau data ini kita sudah punya dari analisa gradasi, maka kita lanjut ke bawah ini. Ini ada pertanyaan ya. Persentase butir yang lolos ayakan nomor 200. Kalau persentase butir yang lolos ayakan nomor 200 itu lebih besar dari 50%, maka kita disuruh bergerak ke kiri. Ikuti yang ini bagannya. Kalau persentase yang lolos butir nomor 200 ini, lolos ayakan nomor 200 ini lebih kecil dari 50%, itu artinya kita harus ke arah panah, ke kanan yang kita ikuti. Nah, yang ke kiri dulu ya. Kalau misalnya yang lolos saringan nomor 200 itu lebih besar dari 50%, berarti tanahnya lah tanah berbutir halus. Maka yang kita pakai dalam acuan adalah liquid limit, plastic limit, dan plasticity index atau PI. Itu juga termasuk data ini ya, hasil pengujian Atterberg limit. Nah, yang kita gunakan adalah grafik. Nah, grafik ini yang kita gunakan nanti kalau misalnya tanahnya lolos yang lolos saringan nomor 200 lebih dari 50%. Gimana caranya menggunakan grafik nanti kita pelajari di contoh soal ya. Nah, kalau dia ke kiri, grafik kita pakai. Kalau ternyata alurnya adalah ke kanan atau butir tanah yang lolos ayakan nomor 200 lebih kecil dari 50%, berarti tanahnya adalah tanah berbutir kasar. Kemungkinannya adalah dia gravel atau sand, G atau sand. Nah, untuk menentukan apakah dia pasir atau kerikil atau G atau sand atau S, maka kita lihat lagi persentase butir tertahan pada ayakan nomor 10. Ini persentase kerikilnya. Kalau dia persentase tertahan nomor 10 itu lebih besar dari 50%, itu artinya dominan kerikil ya. Tertahan di ayakan nomor 10 itu lebih dari 50%, berarti dia kerikil. Kalau dia lebih kecil dari 50%, berarti dia dominan pasir, maka arahnya ke kanan kita. Kalau dia dominan kerikil, dia ke kiri. Nah, kalau dia dominan ke kiri, berarti huruf depan nanti klasifikasinya adalah G. Kalau dia ke kanan adalah S. Kalau dia ke kiri, maka alur berikutnya adalah bagan nomor 2 kita ikuti. Kalau dia ke kiri, bagan nomor 3 yang kita ikuti. Ya. Nah, berikutnya karena halaman terbatas, makanya disambung-sambung ininya ya, bagannya. Nah, kebetulan kalau arahnya tadi ke kiri itu gravel ya, notasinya gravel. Nah, kita sudah menentukan notasi depan dari jenis tanah adalah G. Nah, kita ingin kombinasinya G-nya itu GS, tanah yang well grid atau poor grid gitu. Kita lihat dulu ininya ya. Pertanyaan lagi, lihat persentase butir halus yang lolos ayakan nomor 200 lagi gitu ya. Kalau yang lolos ayakan nomor 200 lebih kecil dari 5%, dia alurnya ke kiri. Kita lihat nanti nilai Cu dan Cc-nya ya. Nah, nilai Cu dan Cc, kalau nilai Cu-nya lebih besar dari 4, kemudian 1 lebih kecil dari Cc lebih dari 3, kalau dia memenuhi syarat ini, artinya iya ya. Berarti tanahnya adalah GW. Huruf depannya adalah G, kemudian kita ikuti panahnya ke kiri. Kalau dia memenuhi syarat seperti ini ya, berarti G, huruf belakangnya W. Kalau tidak memenuhi syarat ini, berarti panah ini yang kita ikuti, berarti jawabannya adalah G, P. Huruf depannya G, huruf belakangnya P. Nah, sekarang kalau kembali ke sini ya, kalau tanah yang kita data ayakan yang kita punya itu tanah berbutir
halusnya presentasinya antara 5 sampai 12%, maka kita harus ikuti alur yang ini ya. Kita lihat CU dan CC dan grafik kombinasi nanti kita lihat ya. Kalau CU dan CC-nya memenuhi syarat seperti ini, berarti di belakangnya ada GW. Ya. Kemudian kalau dia tidak memenuhi berarti GP dia. Nah, kalau kita gunakan grafik, kalau dia termasuk lanau, nanti grafik itu di grafik, maka namanya adalah GM dan GC. Kalau dia CLE, GC gitu ya. Ini artinya grapple well grid dan mengandung lanau. Kalau ini grapple well grid mengandung clay. Kalau ini grapple for grid mengandung mo atau lanau. Kalau C clay ya. Nah, demikian untuk yang lolos saringan 200 itu adalah 5 sampai 12%. Kalau yang lolos saringan nomor 200 adalah 12%, maka notasi keduanya kita harus cari ke sini arahnya ke bawah. Artinya adalah kerikil dengan kandungan butir halus. Kalau dia mengandung butir halus, kita harus menggunakan grafik kembali yang di bawah untuk notasi yang kedua di belakang G ini. Grafik ini, apakah dia ada di atas garis miring ini atau di bawah garis miring ini? Kalau di bawah, maka huruf belakangnya adalah M. Kalau di atas, maka huruf belakangnya adalah C, ya. Nah, ini kemungkinan adalah GM sama GC. Sekali lagi akan lebih jelas pada contoh soal, kita jelaskan secara umum dulu ya. Nah, ini kan lanjutan dari bagan alir yang nomor 2. Kalau tadi kebetulan bagan alirnya ketemu ke arah kanan, berarti kita lanjutkan ke bagan alir yang nomor 3 gitu ya. Ini nomor 2, yang ini nomor 3. Artinya bagan alir yang nomor 3 ini huruf depan dari notasi penamaan tanah itu adalah S. Sama dengan tadi ya, kalau tadi di sini depannya G, sekarang S. Kita lihat lagi persentase butir pas halusnya. Kalau lebih kecil dari 5% berarti dia ke kiri. Jadi S-nya kemungkinan adalah SW atau SP. Kalau antara 5 sampai 12% itu tanah butir halusnya antara 5 sampai 12%, maka kita harus bergerak ke kanan. Ceritanya sama dengan yang sebelumnya ya, cuman huruf depannya tadi G, sekarang huruf depannya adalah S. Sama ceritanya, nanti lebih jelas di contoh soal ya. Kita ikuti alur. Demikian tadi klasifikasi metode USCS. Tapi lanjutan dari cerita tadi ya, apa itu CU dan apa itu CC. CU adalah koefisien keseragaman, sama dengan D60 dibagi D10. Apa itu D10? D10 adalah diameter ukuran butir yang lolos saringan sebanyak 10%. Jadi berapakah diameter butiran tanah pas yang lolos 10%-nya? Dan nanti kita lihat di grafik ya. Ini lebih paham, lebih jelas di grafik. D30 adalah diameter ukuran butir atau besar ukuran butir yang lolos saringan sebanyak 30%. D60 adalah besar ukuran butir yang lolos saringan sebanyak 60%. Agak ribet menjelaskan, tidak ada contohnya di sini ya. Saya lupa mengasih contoh, nanti sekalian saja contoh di slide pertemuan berikutnya ya. Nah, sekarang klasifikasi menurut metode AASHTO atau American Association of State Highway and Transportation Officials. Seperti namanya, jadi standar ini biasanya disususkan untuk jalan raya dan transportasi ya. Jadi ini catatannya lebih banyak diterapkan untuk konstruksi jalan raya, terutama untuk menentukan jenis tanah yang tepat untuk konstruksi timbunan, subbase dan subgrid. Nah, jadi di jalan raya ada istilah subbase dan subgrid ya. Subbase itu adalah pondasi bawah, sub itu bawah. Tanah dasar ini subbase ya. Subgrid ini adalah pondasi jalan raya, pondasi bawah. Subbase itu pondasi bawah, subgrid itu tanah dasar ya, terbalik. Ini mohon maaf, lupa, sudah lama tidak mengajar jalan raya. Secara umum sistem AASHTO ini tanah dikelompokkan menjadi tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus. Kalau tanah tadi berbutir kasar dan berbutir halus di USCS yang dipakai acuan adalah tanah
yang lolos saringan nomor 200 standarnya 50% ya. Kalau di sini standarnya 35%. Tadi kan kalau lebih kecil lebih banyak tanah lolos saringan ayakan nomor 200 berarti berbutir halus. Kalau lebih sedikit dari 50% tanah lolos ayakan nomor 200 adalah dinamakan dengan tanah berbutir kasar. Mohon maaf jadi belepotan ini. Nah, kalau di sini standarnya adalah 35% bukan 50% ya. Jika tanah lebih kecil 35% butir tanah tersebut mohon maaf saya ulangi ya. Bila tanah yang lolos saringan ayakan nomor 200 itu lebih kecil dari 35% gitu. Bila tanah yang lolos saringan nomor 200 lebih kecil dari 35%, maka tanah itu dikelompokkan tanah berbutir kasar. Dan bila tanah yang kita ayak itu lebih besar dari 35% lolos saringan nomor 200, maka tanah tersebut termasuk berbutir halus. Ya, saya ulang ya. Apabila tanah yang lolos saringan nomor 200 lebih kecil dari 35%, maka tanah itu dinamakan tanah berbutir kasar. Sebaliknya, jika tanah yang lolos saringan nomor 200 lebih besar dari 35%, maka itu dikelompokkan dengan tanah berbutir halus. Nah, itu dua kelompok besar dulu ya. Nah, dari dua kelompok besar itu, sekarang menurut metode ASTO, itu tanah dikelompokkan lebih detail lagi dalam 7 kelompok, yaitu kelompok A1 sampai A7. Nah, tanah yang paling baik kualitasnya adalah kelompok A1. Sebaliknya, tanah yang paling jelek kualitasnya adalah tanah yang kelompok A7. Nah, tanah berbutir kasar, kerikil dan pasir dikelompokkan ke dalam kelompok A1 sampai A3, dan tanah berbutir halus, lempung dan lano dikelompokkan ke dalam kelompok A4 sampai A7. Nah, sistem klasifikasi ini didasarkan kepada hasil analisa saringan dan batas-batas Atterberg sama dengan USCS tadi ya. Acuan yang kita pakai adalah analisa saringan dan batas-batas Atterberg. Sama dengan USCS kita juga disiapkan tabel ya. Nanti sebelum ke tabel kita lihat dulu beberapa acuan ya dalam memakai tabel nanti. Jika tanah yang akan kita pakai sebagai material timbunan badan jalan, maka dipakai nanti GI ya, Group Index untuk menilai kualitas tanahnya. Semakin besar nilai GI, maka semakin buruk kualitas tanah tersebut sebagai material timbunan badan jalan. Ini indikatornya ya. Kalau GI semakin besar berarti semakin tidak baik dipakai untuk timbunan badan jalan. Demikian ceritanya ya. Nah, rumus GI ini seperti ini. Nanti kita input ya. Yang masuk di dalam EI itu F adalah persentase butir yang lolos saringan nomor 200, LL-nya liquid limit, PI-nya plasticity index atau indeks plastisitas. Nah, ini adalah tabel ASTO, pengelompokan tanah menurut ASTO. Seperti cerita tadi, kelompok atau klasifikasi tanah itu dari A1 sampai A7 paling kanan. Yang A1 dikatakan tanah paling baik gitu ya. A1, A3, A2, A4, A5, A6, A7. Nah, A1 dikelompokkan lagi menjadi A1A dan A1B. A2 juga demikian ya. A2, A24, A25 nanti tergantung apa yang kita dapatkan di bawahnya ya. Nah, yang dipakai acuan seperti cerita tadi adalah analisa saringan, ini datanya. Kemudian dari analisa ini data-data yang kita perlukan ya. Dari analisa Atterberg limit, liquid limit berapa, kemudian plastik limit berapa, ada indeks plastisitas berapa, kemudian indeks kelompok tadi ya, grup indeks tadi. Cara menggunakan tabel ini nanti lebih pas kita lihat di contoh soal ya. Jadi saya jelaskan tabel lagi ini dulu ya sebelum kita lihat contoh soal untuk pertemuan berikutnya.
Yang ini adalah material berbutir kasar, di mana tanah yang lolos saringan nomor 200 lebih kecil dari 35%, maka kelompok besarnya adalah A1 sampai dengan A2. A1, A2, A3 ya, A3 terus di sini. Kemudian tanah yang berbutir halus yaitu lanau dan lempung apabila tanah yang lolos saringan nomor 200 itu lebih besar dari 35%, nanti kelompoknya ada di sini. Ya, jadi nanti bagaimana kita menyimpulkan tanah itu kelompok A1, A2, A3 atau sampai A7 itu tergantung data-data yang kita dapatkan ini. Kita identifikasi satu persatu ya. Tanah dengan diameter 200 mm misalnya, kalau dia jumlahnya maksimum 50, maka kita tandain di sini gitu. Caranya menggunakan tabel nanti kita pelajari di contoh soal. Nah, untuk kelompok tanah yang tanah berbutir halus, kita juga disiapkan grafik seperti ini ya, yaitu artinya kelompok A4 sampai A7. Grafik ini adalah kombinasi atau hubungan antara indeks plastisitas PI atau plasticity index dengan batas cair atau liquid limit. Jadi kita tinggal menarik garis kalau misalnya PI-nya adalah 20, kemudian batas cairnya 80 gitu ya. Berarti tanah yang pertemuannya ada di sini ya. Tanah ini adalah kelompok A75. Ini ada garis-garis tebal ini ya, ini batas-batas ya. Ini adalah kelompok tanah A75. Yang ini yang di bawah ini adalah A5, yang di kelompok di sini adalah A4. Nanti tergantung di mana pertemuan antara PI dengan LL. Ya, demikian pertemuan pada hari ini, semoga bisa dipahami, jadi pemahaman lebih lanjut, mungkin lebih banyak di contoh soal nanti ya. Terima kasih, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.